Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promoter Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya gak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Renegade Immortal episode 275 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Langit berbintang terkubur kabut kelabu ketika 6 sinar cahaya meluncur deras menembus kehampaan. Di depan, Master Pinus Kelabu melaju seperti kilatan petir. Ia tampak sangat mengenal jalan ini, bahkan tidak perlu mengeluarkan batu giok penunjuk arah. Tubuhnya melesat penuh keyakinan, seakan setiap inci kabut bintang sudah ia hafal. Yang lain mengikuti di belakangnya, masing-masing mengerahkan kultivasi penuh untuk mengejar. Hanya Wang Lin yang tertinggal. Tingkat kultivasinya memang bukan Nirvana Shatterer, tapi ekspresinya tetap tenang. Dengan tenang ia menempelkan jimat di tubuhnya, hembusan angin surgawi menyelimutinya dan seketika ia berubah secepat kilat, menyusul irama kecepatan para monster tua itu. Hari-hari berlalu dalam perjalanan sunyi. Kabut kian pekat menutupi cahaya bintang. Di kedalaman wilayah peringkat 5, samar-samar sebuah benua liar mulai tampak, tempat yang dipenuhi raungan binatang buas yang bergema tiada henti. Ini dia, suara Pinus Kelabu dipenuhi ketenangan dan sedikit kegembiraan. Ia menatap benua kecil itu dengan mata yang menyimpan kenangan. Tidak banyak yang tahu tentang tempat ini, dan yang tahu pun tak mungkin menemukan rahasia yang kusembunyikan. Tatapannya berubah tajam. Rekan kultivator Pang, aku akan menyusahkanmu. Temukan semua kultivator di benua ini, bunuh mereka semua. Pria tua berwajah penuh bekas luka hanya mengangguk lalu menghilang. Gelombang akal ilahi menyapu benua, tak peduli kuat atau lemah, setiap kultivator yang ia temukan langsung dibantai tanpa belas kasihan. Wang Lin berdiri di udara, matanya menyapu benua. Hatinya dipenuhi firasat aneh yang tak bisa ia jelaskan. Ia meraih segenggam tanah, mengamati dengan seksama. Wanita tua berjubah hijau juga membuka matanya, sorot matanya serius. Master Jiwa Awan menatap Wang Lin sambil mencibir. Bocah berwajah bengkok hanya menyipitkan mata, menyimpan pikiran sendiri. Hanya Chen Tianjun dari sekte binatang pertarungan yang tetap duduk bersila, seakan dunia luar tak ada artinya. Tak lama, pria berwajah luka kembali. Ia menatap Pinus Kelabu dan mengangguk tanpa berkata. Pinus Kelabu menghela nafas panjang. Tubuhnya menegang, kedua tangan membentuk segel. Energi asal membumbung, mengguncang kabut hingga membentuk pusaran raksasa. Rambut putihnya terurai liar meski tak ada angin. Dengan raungan ia menekan bumi dengan dua telapak tangan. Dentuman mahadahsyat terdengar. Retakan menyebar seperti naga yang merayap membelah benua. Gunung di timur menyemburkan cahaya, lalu disusul gunung di utara, selatan, barat. Keempat cahaya saling bertaut membentuk formasi raksasa 4 gunung. Bumi berguncang hebat. Kerikil melayang ke udara, mengikis lapisan tanah. Dan di bawahnya terungkap run raksasa yang membentang menutupi hampir seluruh benua. Mata Wang Lin bersinar tajam. Run tersembunyi. Tidak, benua ini. Ia baru sadar apa yang membuatnya gelisah. Benua di Laut Awan biasanya bergerak perlahan, tak pernah diam. Namun benua ini benar-benar tak bergerak. Sesuatu yang aneh dan berbahaya tersembunyi di baliknya. Pinus Kelabu tidak berhenti. Ratusan ribu giok langit ia keluarkan. Bumi menyerap aura celestialnya. Run bercahaya semakin terang. Dalam sekejap seluruh benua bersinar. Formasi langit aktifkan. Pinus Kelabu meraung. Cahaya run menyebar dan seluruh benua mulai bergerak. Gerakan itu semakin cepat. Dalam sekejap benua liar yang tadinya diam kini meluncur seperti kapal raksasa. Getaran mengoyak kabut dan retakan 7 warna terbuka di pusat benua. Meski hanya selebar 5 kaki, namun cahaya 7 warnanya menyilaukan, membuat semua mata terpaku. Sungguh langkah besar. Chen Tianjun mendengus, matanya bersinar. Bocah bengkok tampak bersemangat, wajahnya semakin menyeramkan. Pinus Kelabu tertawa puas. Benua ini awalnya kutarik sendiri untuk menutupi retakan itu. Dengan begitu, tak ada orang luar yang menyadarinya. Retakan ini tidak stabil. Jika langsung dimasuki, ia akan runtuh. Maka, benua ini kupakai sebagai tombak pemecah jalan. Benua melaju semakin cepat, seakan monster raksasa yang menerjang kabut. Suara gemuruh mengguncang langit berbintang. Retakan 7 warna semakin dekat, semakin besar. Pergi, teriak Pinus Kelabu. Ia melesat duluan ke dalam retakan. Sesepuh Pang, wanita tua berbaju hijau, bocah bengkok, dan Chen Tianjun segera menyusul. Tinggal Wang Lin dan Master Jiwa Awan yang masih di luar. Jiwa Awan melirik Wang Lin, senyumnya dingin penuh niat tersembunyi. Wang Lin mendengus dalam hati. Saat tubuhnya hendak masuk ke dalam celah 7 warna, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk tulang. Instingnya menjerit bahaya. Ia menoleh tajam ke belakang. Jiwa Awan menyipitkan mata. Pada saat itu, tangan kanan Wang Lin meraih kehampaan dan sebuah pedang besi berkarat muncul di genggamannya. Meski tampak lusuh, pedang itu memancarkan aura yang menembus langit, seakan mampu merobek surga itu sendiri.
Cahaya 7 warna berkilau di mata Wang Lin bercampur dengan bayangan pedang yang siap menggetarkan langit berbintang. Wang Lin sudah memiliki rencananya sendiri untuk memasuki celah 7 warna. Ia tahu pasti bahwa hal ini akan menimbulkan konflik dengan Master Pinus Kelabu. Dalam analisanya, ia cukup percaya diri berhadapan dengan seorang kultivator Nirvana Shatterer tahap menengah. Bahkan melawan 2 orang sekaligus pun masih bisa ditangani, selama salah satunya bukan sekutu dekat Pinus Kelabu. Tatapannya sempat berhenti pada bocah bernama Duanmu. Anak itu terlihat kejam dan hubungannya dengan Pinus Kelabu hanya sebatas keuntungan. Chen Tianjun meskipun kuat tidak memiliki hubungan dengan Pinus Kelabu. Pasti ada tujuan pribadinya. Yang benar-benar dekat hanya 2 orang, pria tua bernama Pang dan Jiwa Awan. Wang Lin menyimpulkan bahwa kekuatan Pinus Kelabu sangat bergantung pada Jiwa Awan. Bersama dengan Pang, mereka sudah cukup untuk membuat tim itu tak terkalahkan. Maka jika Jiwa Awan dihancurkan, Pinus Kelabu pun akan kehilangan satu lengannya. Dan memang Jiwa Awan sejak awal menunjukkan niat jahat padanya. Karena itu, Wang Lin memilih menyerang lebih dulu. Dengan pedang besi di tangannya, energi pedang tajam menyala. Sinar pedang yang mengerikan ditembakkan langsung pada Jiwa Awan. Lelaki itu terkejut, jiwa apinya dipanggil keluar untuk menahan, namun runtuh dihantam pedang. Dalam krisis, ia menggigit lidah, memuntahkan darah esensi yang menjelma menjadi tengkorak, berhasil menelan energi pedang. Namun harganya besar, wajahnya pucat, lengan kanannya berdarah dan tubuhnya bergetar hebat. "Kau cari mati, Junior?" raung Jiwa Awan, tubuhnya menerjang Wang Lin. Namun Wang Lin sudah menyiapkan langkah selanjutnya. Saat tubuh mereka sama-sama masuk ke celah, ia mengaktifkan mantra berhenti. Dalam sekejap, tubuh Jiwa Awan tertahan. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat pedang besi kembali melesat. Energi pedang itu menebas lengan kanannya, membuat darah menyembur. Tinju Dewa Kuno Wang Lin pun tiba. Jiwa Awan mencoba bertahan dengan mantra, tapi tubuhnya terdorong ke samping. Itu adalah kesalahan fatal karena celah antar dunia tidak mengizinkan pergerakan sembarangan. Seketika tubuhnya terlempar ke arah transfer lain, terpisah dari yang lain. Semua ini berlangsung dalam sekejap mata. Wang Lin juga menerima serangan balik dari mantra berhenti, membuat jiwanya bergetar, namun ia menekannya paksa. Saat penglihatannya kembali, ia sudah berada di dalam dunia 7 warna. Langit dan bumi memancarkan cahaya 7 warna, namun tertutup kabut tebal. Mereka semua muncul di atas altar berdiameter 1000 kaki. Jiwa Awan tidak ada. Melihat itu, Wang Lin tersenyum tipis dalam hatinya. Taruhannya berhasil. Pang, pria tua itu, terdiam mengingat masa lalu. "Pertama kali ke sini, banyak dari kami mati. Kedua kalinya, lebih banyak lagi mati. Kini hanya tersisa 3 dari kami," katanya muram. "Duanmu justru menjilat bibir dengan ganas. Kabut itu bukan kabut bintang," gumamnya. Chen Tianjun menghela napas panjang, matanya memancarkan semangat bertarung. Sementara wanita tua berwajah hijau hanya mengernyit menyimpan pikirannya sendiri. Pinus Kelabu awalnya bersemangat, namun tatapannya berubah muram. Ia menoleh pada Wang Lin. "Saudara kultivator Lu, di mana Jiwa Awan?" Wang Lin mengerutkan kening. "Bagaimana aku tahu kemana dia pergi?" Pang menimpali. "Aku lihat sebelumnya dia ada di dekatmu. Bagaimana bisa dia hilang?" Tatapan Pinus Kelabu semakin berat, marah sudah mendidih di dadanya. Ucapan mereka memancing perhatian yang lain. Duanmu tersenyum tipis. "Menarik, bahkan memasuki celah pun bisa membuat orang hilang." Wanita tua tetap diam, sedangkan Chen Tianjun tak peduli. Matanya tertuju pada kabut aneh di kejauhan. Wang Lin mencibir. "Rekan saudara Pang, jangan bicara sembarangan. Itu hanya mengundang malapetaka." Aura dinginnya membuat Pang gemetar, teringat pada kematian Wu Jing dan langsung menyesal. Pinus Kelabu menekan emosinya tapi menuntut. "Aku butuh penjelasan." Wang Lin tertawa dingin. "Jiwa Awan adalah tahap menengah Nirvana Shatterer. Bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya dalam waktu sesingkat itu? Ia punya kaki, punya otak. Mengapa aku harus tahu kemana ia pergi? Jika kau ingin alasan untuk bertarung, aku akan menemaninya sampai akhir." Duanmu justru menambah bahan. "Apa yang dikatakan saudara Lu masuk akal. Bisa jadi Jiwa Awan tak ingin bersama kita atau memilih jalan masuk lain." Pinus Kelabu terdiam. Ia tahu kemungkinan itu ada, terlebih Jiwa Awan memang mengenal tempat ini dengan baik. Meski hatinya curiga, ia akhirnya hanya menggenggam tangan dan berkata, "Aku yang ceroboh, semoga saudara Lu tidak keberatan." Wang Lin mendengus dingin dan membalas dengan genggaman tangan tanpa kata. Sementara itu, jauh di dalam lembah penuh kabut dunia 7 warna, Jiwa Awan terduduk dengan wajah pucat. Lengan kanannya berlumuran darah, matanya menyimpan ketakutan. "Aku dipindahkan ke sini," bisiknya serak. Ia menelan ludah kering, lalu menatap kabut pekat yang bergemuruh dengan rawangan samar dan bau amis yang menusuk hidung. Masalah tentang Jiwa Awan segera disisihkan. Tidak ada seorang pun yang menyinggungnya lagi. Meski di dalam hati pria tua bernama Pang masih terasa sesak. Tatapan dingin Wang Lin sebelumnya membuat tubuhnya bergetar.
seakan hawa dingin merambat ke tulangnya. Ia hanya bisa diam, menyesali ucapannya dan berjaga-jaga penuh waspada. Suasana sunyi dipecah oleh suara tegas Master Pinus Kelabu. Jangan sebar rasa ilahi kalian terlalu jauh. Binatang kabut di sini bisa merasakan dengan cepat. Meski ini masih wilayah luar, peringkat 12 binatang kabut ada di sini. Dan satu hal lagi, jangan terbang lebih dari 1000 kaki. Wang Lin menatap langit 7 warna yang memancarkan cahaya aneh. Kilau itu bukan sekedar indah, melainkan berisi perubahan hukum yang sulit dipahami. Ada rasa aneh yang mengguncang hatinya. Apa sebenarnya tempat ini? Tanya Chen Tianjun dari sekte binatang pertempuran, nada suaranya penuh gairah. Pinus Kelabu menoleh ke langit lalu perlahan menjawab, "Ranah 7 warna, aku menamainya begitu. Di sini dipenuhi binatang kabut. Semua kristal asal yang kumiliki berasal dari sini. Aku sudah beberapa kali masuk, tapi wilayah tengah tidak bisa kutembus. Ada sisa-sisa orang kuno, ada jejak para celestial, bahkan eksistensi yang sangat aneh." Ia menunjuk jauh ke depan. "Rekan-rekan kultivator, ikuti aku. Jangan berpencar. Kalau tidak, kalian hanya akan mati sia-sia." Suaranya berat, lalu ia melangkah ke depan meninggalkan altar. Rombongan bergerak mengikuti Pinus Kelabu. Jalannya berliku penuh kabut, seolah tak ada jalan pasti. Namun tiap kali jalur buntu, ia mengubah arah dan jalan lain pun terbuka, seolah tempat ini mengenalinya. Mereka melangkah lebih dalam. Wang Lin memperhatikan dengan diam puluhan batasan tua menutupi area ini. Sebagian besar telah runtuh karena waktu, tapi masih ada yang aktif dan kekuatannya membuat mata Wang Lin menyipit. Bahkan lebih kuat dari penghalang di Gua Kaisar Langit King. Jika bukan karena keruntuhan alami, mustahil mereka bisa menembus sejauh ini. Semakin lama mereka berjalan, semakin berat tekanan yang turun dari langit 7 warna. Setiap langkah membuat jiwa bergetar, seakan ada hukum kuno yang menekan kesadaran mereka. Pinus Kelabu pun bergerak makin lambat, mengingat-ingat rute lama sampai akhirnya ia berhenti. "Rekan kultivator, duanmu," katanya dengan wajah serius. "Pil reinkarnasi ada di depan, tapi ada binatang peringkat 12 yang menjaganya. Itu naga kabut, tidak akan mudah." Di depan mereka terbentang jalan sempit, kabut tipis menggantung, dan di tepi jalur itu tergeletak kerangka tua. Sisa pakaiannya telah hancur, hanya beberapa kain usang melekat. Di pangkuan kerangka itu, pil 7 warna berkilau redup. Bentuknya sudah retak, ada yang meleleh, bahkan menyerupai bulan sabit. Pil itu jelas pernah dimakan, tapi pemiliknya tewas sebelum menyerap kekuatannya. Meski ribuan tahun telah berlalu, aroma samar masih menguar, menusuk jiwa. Hidung Wang Lin mencium aroma itu. Seketika jiwanya berguncang. Adegan-adegan masa lalu menyeruak di benaknya. Untung ia cepat menggigit lidahnya, memutus ilusi itu. Ia menoleh melihat Pang sudah menyegel 5 inderanya. Wanita tua berwajah hijau sempat terguncang, tapi segera pulih. Chen Tianjun dengan tubuh binatang buasnya juga tak terlalu lama terjebak. "Pil yang kuat," seru seseorang. "Tak salah lagi, pil reinkarnasi," gumam Pinus Kelabu. Ia melanjutkan, "Duanmu mengolah daun reinkarnasi matahari dan bulan. Untuk menyelesaikannya, ia butuh menuntaskan 9 siklus penuh. Tapi langit kejam, hampir mustahil tercapai. Dahulu hanya ada pil kuno yang bisa membantu, namun resepnya telah hilang. Pil di sini jelas sisa-sisa peninggalan itu." Mata duanmu menyala penuh api. "Rekan Pinus Kelabu, kau tahu banyak. Jadi sejak awal kau memang sudah menyiapkan jalanku." Pinus Kelabu hanya tersenyum samar, tidak menyangkal. Duanmu mendengus. "Jika bukan karena pil ini, kau takkan repot-repot mengundangku." Suara Pinus Kelabu tegas dan tenang. "Benar, daun reinkarnasimu akan sangat berguna untuk membuka jalan. Kami akan membantumu mendapatkannya, kau membuka jalannya." Duanmu akhirnya mengangguk, ekspresinya tajam. "Baiklah." Pinus Kelabu lalu memperingatkan, "Tapi ingat, itu naga peringkat 12, setara puncak Nirvana Shatterer. Meski begitu, masih binatang buas. Jika kita bersatu, dengan bantuan daun reinkarnasimu, peluang menang ada." "Aku ingin jiwanya." Chen Tianjun menjilat bibir. "Tubuh naga itu milikku," seru wanita tua berwajah hijau. "Aku ingin semua kristal asal di dalam kabut," kata Wang Lin tenang, matanya berkilat. Semua tatapan beralih pada Pinus Kelabu. Ia tertawa kecil. "Silakan, Pang dan aku tak menginginkan apa-apa, kami hanya ingin lewat." Duanmu mengambil posisi, nafasnya berat, rambutnya bergetar tanpa angin. Di matanya muncul cahaya matahari dan bulan berputar mengelilingi satu sama lain. Tangan membentuk segel lalu ia mengaum, melepaskan pusaran reinkarnasi yang menghantam kabut. Kabut itu bergolak, raungan mengguncang bumi. Pegunungan bergetar, batu-batu runtuh. Dari pusaran kabut, kepala naga kabut raksasa menerjang keluar. Nafas amisnya menyapu seluruh kelompok. Bersama dengan itu, aura puncak Nirvana Shatterer meledak, membuat jiwa semua orang bergetar. Duanmu meraung balik, matahari dan bulan di matanya berputar gila, menyedot kepala naga ke dalam pusaran. "Aku hanya bisa menahannya 10 tarikan nafas. Serang sekarang."
Dengan wajah merah padam, urat-urat menonjol. Ia menurunkan pedang terbang 7 kaki yang menebas naga. Chen Tianjun sudah melesat, tubuhnya dikelilingi cahaya hantu. Dalam sekejap ia menancap di atas kepala naga. Segelnya menusuk masuk, lalu tubuhnya terserap ke dalam tubuh naga. Pinus Kelabu mengibaskan tangan, puluhan ribu pedang turun bagai hujan, menghantam tubuh naga. Wanita tua berwajah hijau membentuk segel, hawa dingin membeku menyelimuti jalur batu. Es menjalar deras ke arah naga. Pang melompat ke udara, memanggil kilatan petir, bola-bola halilintar berjatuhan dari langit. Wang Lin melangkah maju, matanya dingin, tangan kanannya terkepal, dan tinju dewa kunonya menghantam tubuh naga dengan ledakan bergemuruh. Naga kabut meraung marah, tubuh raksasanya berguncang, berusaha mematahkan segel reinkarnasi yang menahannya. Pedang terbang bocah itu menyalak dengan cahaya menyilaukan, menembus sisik dan daging naga kabut raksasa. Darah hitam kental memercik, sementara kilatan petir milik pria tua Pang jatuh bertubi-tubi, memaksa naga itu meraung semakin liar. Getaran dari raungan itu mengguncang langit 7 warna, membuat jalan sempit bergetar seperti hendak runtuh. Tubuh bocah Duanmu bergetar hebat, wajahnya pucat pasi, urat-urat di pelipis menonjol. Ia menggertakkan gigi, suaranya pecah oleh rasa sakit. 5 nafas lagi. Pinus Kelabu melesat ke udara. Kedua tangannya bergerak cepat, membentuk puluhan segel dalam sekejap. Puluhan ribu pedang cahaya berjatuhan dari langit, menusuk tubuh naga dari segala arah. Suara raungan semakin menggila, dan getaran yang ditanggung bocah Duanmu membuatnya memuntahkan darah segar. Matanya merah darah, hampir pecah oleh beban mantra reinkarnasinya. Wanita tua berjubah hijau bergerak cepat, telapak tangannya menyentuh tubuh naga, dan dalam sekejap es membungkus tubuh raksasa itu. Retakan-retakan es menyebar cepat, seolah hendak memenjarakan naga itu. Namun sesuatu yang lebih menyeramkan terlihat. Untaian kabut hitam keluar dari tubuh naga, tersedot masuk ke dalam es, lalu merambat menuju tubuh wanita tua itu. Mata Wang Lin menyipit, ia segera melihat apa yang tersembunyi. Es milik wanita tua itu bukan sekedar membekukan, melainkan menyerap vitalitas naga. Naga itu mengangkat kepalanya dengan marah, raungannya mengguncang dunia. Bocah Duanmu tidak mampu lagi menahannya, segel reinkarnasi runtuh dan tubuhnya terhempas ke belakang sambil batuk darah. Segera, naga kabut melepaskan diri. Dengan satu hentakan, seluruh lapisan es pecah menjadi serpian yang melayang kembali ke sisi wanita tua itu. Helai-helai kabut hitam masuk ke tubuhnya, membuat wajahnya yang penuh keriput tampak lebih segar, matanya berkilau cerah. Monster tua, semua punya rahasia. Wang Lin mencibir, ia tidak ikut berdesak di tengah pertempuran, melainkan melesat ke sisi kabut yang menipis. Ia tahu, selama naga belum benar-benar memadat, kristal asal masih melayang bebas di dalam kabut. Jika naga kabut berubah menjadi wujud nyata, kristal asal itu akan lenyap, terserap kembali ke tubuhnya. Dengan sekali ayunan lengan, Wang Lin meraup ratusan kristal asal sekaligus. Ia melesat bagai kilat, berpindah-pindah di antara kabut, menyapu ribuan kristal yang telah mengendap di sana selama ribuan tahun. Senyum tipis melintas di wajahnya. Metode ini membuat panennya jauh lebih besar daripada bertarung langsung. Namun, kabut mulai bergejolak. Wang Lin segera berhenti, memilih bergerak ke sisi jalur sempit. Tak lama, kabut padat itu menyusut, mengembun menjadi ekor naga raksasa sepanjang 10.000 kaki. Tubuh naga itu kini muncul sepenuhnya, separuh terangkat ke udara, aura nirvana Shatterer puncak meledak dari sekujur tubuhnya. Pang jatuh terduduk di sisi gunung, wajahnya pucat, dadanya naik turun berat. Pinus Kelabu, wanita tua berwajah hijau, dan Duanmu bertarung di atas kepala naga. Mantra mereka memaksa tubuh naga tetap tertekan ke bawah. Namun tanduk hitam di kepala naga mulai menyala, memancarkan cahaya yang berubah menjadi jaring hitam raksasa. Setiap kilatan cahaya hitam membuat para kultivator harus mundur, terpaksa menghindar dari kabut racun berbau amis yang naga semburkan. Darah menetes dari luka naga, tapi raungannya justru semakin buas. Ilusi puluhan naga muncul di sekeliling, menekan ruang sekitarnya. Getaran kekuatan itu memaksa semua orang mundur beberapa langkah, wajah-wajah mereka tegang. Saat naga kabut hendak meraih langit, tatapan Wang Lin berubah dingin, matanya menyala, tubuhnya melesat ke ekor naga. Suara tulang dan otot berderak keras dari lengannya saat kekuatan dewa kuno bangkit, mengalir deras hingga ke ujung jari. Dengan raungan yang membuat seluruh langit bergetar, ia menggenggam ekor naga itu. Turun untukku. Dengan satu tarikan brutal, Wang Lin membanting tubuh raksasa naga ke jalur sempit. Suara gemuruh memekakkan telinga, pegunungan di sisi jalan runtuh, batu-batu besar berguguran ke bawah. Pang menjerit dalam hati, buru-buru melarikan diri sejauh mungkin. Jika ia terlambat, hanya sentuhan kecil dari tubuh naga yang jatuh itu cukup untuk melumat tubuhnya. Tubuh naga raksasa itu menghantam tanah, bumi bergetar seperti hendak pecah. Kepala naga bergetar keras lalu meleleh, kabut hitam menyembur keluar. Dari dalam kepala naga, Chen Tianjun muncul dengan tubuh berlumur darah, wajahnya menyala oleh kegembiraan liar. Pinus Kelabu terdiam kaku, tatapannya berpindah dari naga yang hancur ke Wang Lin.
Ada rasa dingin yang merambat di hatinya. Pemuda berjubah putih ini bukan sekedar misterius tapi menakutkan. Duanmu menjilat bibir, namun matanya berkilau dengan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Wanita tua berwajah hijau terengah-engah menatap Wang Lin dengan tatapan penuh perhitungan. Paling ketakutan tentu saja Pang. Tatapan Wang Lin sebelumnya sudah membuatnya gemetar, dan sekarang setelah melihatnya menjatuhkan naga kabut dengan tangan kosong, rasa pahit memenuhi mulutnya. Wang Lin mengatur nafas, lalu menoleh pada kerangka di pinggir jalan. Dengan satu gerakan, ia mengangkat batu giok dan pil yang tergeletak di sana. Ia melemparkan pil itu ke arah Duanmu tanpa berkata apa-apa. Terima kasih banyak. Duanmu menangkap pil itu dengan penuh sukacita, matanya berbinar. Sementara itu, Wang Lin duduk bersila di atas batu gunung, memegang batu giok. Rasa ilahinya perlahan masuk, membaca ukiran rahasia yang tertera di dalamnya. Pinus kelabu membantu Pang yang terhuyung-huyung, memberinya pil pemulihan sebelum duduk untuk menenangkan diri. Tatapannya kadang melirik Wang Lin, mata tuanya menyimpan cahaya penuh rahasia. Duanmu menyimpan pil reinkarnasi dengan hati-hati. Chen Tianjun duduk terengah-engah, puas dengan jiwa naga yang berhasil ia serap. Wanita tua berwajah hijau menyentuh sisa tubuh naga yang kini hanya tinggal tulang. Kabut hitam masuk ke tubuhnya, membuat wajahnya lebih segar, keriputnya memudar. Beberapa jam berlalu, semua pulih dengan tenang, tapi suasana tetap mencekam. Pinus kelabu akhirnya berdiri, suaranya berat. Di ranah 7 warna ini, binatang kabut peringkat 12 bukan hanya satu, namun semakin besar bahaya, semakin besar pula panennya. Mereka semua bangkit. Jalan sempit di depan kini bebas dari kabut. Pang menatapnya dengan cahaya aneh di matanya. Sementara Pinus kelabu berjalan paling depan, wanita tua, Chen Tianjun dan Duanmu mengikuti. Wang Lin masih duduk paling belakang, batu giok di tangannya bergetar lembut. Ada sesuatu yang tercatat di dalamnya, rahasia mendalam tentang dunia 7 warna. Tempat ini adalah... Gumamnya dalam hati, namun kata-katanya terputus. Pupil matanya menyempit, semua rambut di tubuhnya berdiri. Ia segera menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, Pinus kelabu dan Duanmu tiba-tiba berhenti melangkah. Wanita tua dan Chen Tianjun ikut tertegun. Bahkan Pang yang paling lambat pun merasakan hawa dingin menusuk tulang. Mata Pinus kelabu membesar, penuh ketakutan. Suaranya menggema melalui transmisi ilahi. Apapun yang terjadi, jangan bergerak. Dan cerita pun bersambung. Pesan dari episode ini, dalam hidup seringkali kita dihadapkan pada naga kabut kita sendiri. Masalah besar yang tampak mustahil ditundukkan. Tapi justru di saat itulah ketenangan, keberanian, dan strategi menjadi pedang yang lebih tajam dari kekuatan fisik. Ingatlah, semakin besar bahaya, semakin besar pula buah yang bisa kita petik. Jangan gentar menghadapi kabut, meski jalan samar dan penuh jebakan. Mereka yang berani melangkah dengan hati teguh akan menemukan cahaya 7 warna di baliknya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Haris, beserta seluruh jajaran Leluhur Sekte Purnomo Series, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan gas cuy.